Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan bahas singkat aja tentang penggunaan FPS. Kira-kira FPS berapa yang lebih cocok untuk kita gunakan? Karena beberapa orang agak bingung ya, beberapa orang yang baru masuk videografi kadang bingung gitu buat milih FPS berapa ya kira-kira. Dan begitu juga terjadi di kita gitu, awal-awal ST mau dibentuk, kira-kira kita bermain di FPS berapa ya? Karena ini sebenarnya menarik. Maksudnya tidak ada jawaban pasti, dan kalau kita mengacu pada konten kreator panutan kita gitu ya, mereka juga banyak yang menggunakan FPS yang berbeda-beda gitu. Antara satu channel dan channel lainnya bisa menggunakan FPS yang berbeda-beda. Jadi kadang jadi pertanyaan yang sulit, yang tepat tuh pakai berapa FPS sih? Nah, jadi itu kita akan membahas sedikit tentang fundamental di videografi, dan kedepannya juga gua berencana biar kita bisa lebih banyak membahas hal-hal fundamental soal videografi dan fotografi. Kalau misalkan kalian tertarik. Jadi kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, silahkan di feedback di kolom komentar gitu, biar kita tahu konten seperti ini perlu atau enggak. Dan balik lagi ke masalah utamanya, kira-kira lebih enak pakai berapa FPS? Kayak yang teman-teman tahu, kalau teman-teman lihat di kamera kalian, pasti kalian ada pilihan FPS gitu kan, dan ada banyak banget biasanya pilihannya, dan kadang kita bingung kenapa ada banyak gitu FPS, kenapa nggak dibikin satu aja yang simple. Jadi FPS memang ada banyak, tapi mereka memiliki karakteristik di video kita yang berbeda-beda, dan biasanya ini akan berkaitan juga dengan tujuan konten yang mau kita buat seperti apa. Rasa yang pengen kita hadirkan ke audiens kita itu seperti apa. Dan ini akan menjadi acuan utama biasanya dalam menentukan FPS kita. Dan konten akhirnya pastinya ya, konten akhir untuk delivery-nya di platform apa, di media apa, itu biasanya akan bergantung juga dalam menentukan FPS kita. Nah, mungkin standar dulu, FPS-nya dulu, itu kalau kalian belum tahu, dia kepanjangannya adalah frame per second. Dan itu menunjukkan berapa nilai frame atau nilai gambar yang dibutuhkan untuk menyusun 1 detik video. Jadi dalam 1 detik video gitu, kalian untuk menggambarkan satu gerakan atau satu video, satu motion tersebut, kalian butuh berapa gambar di dalamnya. Jadi kalau kalian let's say pakai 30 fps, berarti dalam 1 detik video kalian itu ada 30 gambar yang membentuk video tersebut. Jadi itu simpelnya FPS. Gue yakin gampang untuk kalian tangkep gitu ya soal FPS sendiri. Dan mungkin sebelum kita lanjut lagi, gue pengen jelasin juga FPS sendiri juga ada ada penentu juga kalau misalkan kalian ngerjain konten-konten untuk televisi, karena ada broadcast standar yang berlaku di tempat yang berbeda-beda. Kayak misalkan kalau kalian ngerjain untuk TV Indonesia, itu kalau nggak salah mereka mengadaptasi sistem PAL, di mana sistem PAL itu menggunakan FPS, kalau nggak salah angkanya itu 25 dan 50, yang gue pribadi kurang familiar, gue nggak pakai PAL. Cuman dulu gue ada ngerjain salah satu acara yang tayang di TV juga, dan waktu gue deliver kontennya ke mereka untuk ditayangkan, itu mereka ada spek request-nya, dan untuk sistemnya mereka pakai PAL gitu, dimana hasil akhir videonya itu 25 fps atau 50 fps. Dan kalau kita udah tahu kayak gitu delivery-nya untuk tayang di TV nih, dan kebutuhannya misalkan dari stasiun TV-nya juga udah dikasih tahu, ya kita dari awal rekam di kameranya lebih baik disesuaikan dengan itu gitu. Jadi kita rekamnya ya standarnya di 25 fps gitu untuk tayang di TV Indonesia. Tapi ini akan berbeda-beda tergantung regionnya gitu ya. Cuman untuk kita content creator online gitu, untuk kita yang bikin video yang tayang di platform media sosial, sebenarnya itu udah nggak berlaku lagi gitu. Udah ya bodo amat kalian mau pakai PAL mau pakai NTSC, biasanya itu nggak ada problem. Cuman gue pribadi lebih memilih NTSC karena gue lebih familiar dengan angka frame rate-nya ini, dan memang konten kreator panutan gue itu kebanyakan pakai NTSC gitu, angka-angka frame rate-nya. Nah, di NTSC sendiri, mengacu ke NTSC itu ada beberapa pilihan. Jadi kalian kalau di Fuji sih kayaknya nggak perlu pilih ya PAL NTSC ya. Kayaknya langsung ada pilihan gitu untuk FPS-nya. Tapi yang perlu kalian tahu tadi kalau kalau PAL itu 25, 50, kalau NTSC itu biasanya bermain di angka 24, 30, 60 frame per second. Nah, kalau di kamera-kamera kayak Sony, itu biasanya kita harus langsung pilih. Canon juga sama deh kayaknya. Mesti langsung pilih mau pakai mode PAL atau pakai mode NTSC. Kalau kalian pilih di pakai mode PAL,
Ketika kalian setting video, itu pilihannya cuma FPS untuk PAL doang. FPS kayak 24, 30, 60 tuh hilang dari kameranya. Tapi kalau kalian pilih di NTSC, yang nongol justru itu 24, 30, 60, 25 dan 50-nya hilang. Gitu. Jadi kalian perlu pahami juga kamera kalian tuh tipenya yang mesti dipilih dulu atau enggak. Ya itu, tadi NTSC 24, 30, 60, 120 itu umum dipakai dan mereka punya karakter dan tujuan masing-masing gitu dari penggunaan FPS tersebut. Dan memang biasanya pemilihannya tergantung pada karakter video yang pengen kalian buat atau ya tujuan akhirnya video ini untuk apa. Kayak di sini 24 FPS itu biasa dipakai untuk pembuatan film. Karena 24 FPS ini hasilnya biasa disebut paling sinematik. Ini kadang ada misconception juga, kadang orang merasa sinematik itu slow-mo. Sinematik itu yang FPS-nya tinggi. Sebenarnya enggak, kalau kalian nonton film-film Hollywood, film-film blockbuster gitu ya, mereka dalam delivery-nya, bukan dalam tag-nya ya. Ya tag-nya kalau ngambil slow-mo ya memang butuh frame rate tinggi. Cuman delivery-nya ketika kalian tonton, video tersebut sudah menggunakan rata-rata sudah menggunakan 24 frame per second. Karena dianggap dia rasanya itu paling natural. Rasanya paling menggambarkan adegan asli yang kita tangkap dengan mata kita gitu. Sehingga kita merasa ya film ini terasa lebih natural aja gitu. Terasa lebih immerse. Nggak kerasa ada yang aneh, nggak kerasa kayak terlalu smooth atau patah-patah gitu. Nggak, karena 24 ini rasanya udah paling mirip dengan mata kita gitu. Jadi biasanya kalau kalian tujuannya adalah untuk bikin film, kalian perlu lebih familiar menggunakan 24 FPS. Seingat gue ada beberapa kamera yang waktu launching itu kemarin nggak ada 24 FPS ya untuk pilihan videonya, dan itu biasanya dikomplain sama filmmaker, sama orang-orang yang doyan bikin film. Atau ya yang YouTube-nya biasa pakai 24 FPS juga gitu. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Lalu setelah itu ada 30 FPS. Nah 30 FPS ini sebenarnya titik yang cukup unik karena dia itu menghasilkan gambar yang sedikit lebih halus, tapi kadang nggak begitu noticeable juga. Dan ini biasanya yang paling umum digunakan oleh para content creator, termasuk digunakan di ST Media. Walaupun sebenarnya 30 FPS ini agak unik sih, kita nggak bakal bahas terlalu dalam, cuman sedikit info aja. Ada yang namanya True 30 FPS, jadi benar-benar 30 FPS, cuman kebanyakan kamera mirrorless, termasuk semua yang ada di ST Media, itu mereka pakainya 29,97 FPS. Tapi ya itu kayaknya keterbatasan secara teknis saja, dan ya kita menyebutnya 30 FPS, nggak masalah gitu. Jadi itu salah satu standarnya juga. Dan banyak banget konten kreator yang pakai 30 FPS ini. Termasuk yang gue suka itu MKBHD juga punya kaos yang dia 24 dicoret, ujungnya lagi 60 dicoret, 30 nggak dicoret di tengah gitu. Jadi dia pakai kaos yang menunjukkan kalau dia bangga menggunakan 30 FPS. Menurut dia itu frame rate yang tepat. Oh ya, FPS ini sebutannya frame rate ya. Jadi lu pakai frame rate berapa gitu. Nah itu lebih tepat gitu. Karena namanya frame rate. Walaupun nggak salah juga kalau lu nanya lu pakai berapa FPS gitu. Cuma FPS itu adalah satuannya gitu. Jadi itu 30 FPS lebih banyak dipakai oleh content creator. Dan ini juga biasanya yang paling banyak disupport oleh platform-platform media sosial gitu. Kita juga pakai 30 FPS di sini, tapi gue nggak mengelak, banyak juga yang pakai frame rate berbeda. Kayak setahu gue Peter McKinnon itu pakai 24 FPS karena dia feel videonya itu lebih suka gue video filmmaking gitu. Karena dia kan channelnya juga lebih ke filmmaking sama fotografi juga sebenarnya. Cuman dia setahu gue biar lebih sinematik lebih suka pakai 24 FPS. Dan banyak channel-channel yang bahasnya itu filmmaking karena mereka pengen reputasinya juga dikenal filmmaker gitu kan, jadi mereka lebih doyan dengan 24 FPS, wajar gitu. Cuman kalau untuk yang secara native bikin kontennya di social media biasanya sih pakai 30 frame per second. Tapi ada juga 60 frame per second dan nggak sedikit juga yang pakai 60 frame per second. Cuman di sini agak berbeda karena dia secara signifikan terasa. Dia bakal terasa videonya itu lebih halus, terkesan mewah biasanya. Dan biasanya nih 60 FPS ini dipakai untuk reviewer-reviewer teknologi banyak pakai. Karena produknya itu biasanya kalau pakai 60 FPS akan
terasa lebih mewah gitu, terasa lebih mahal. Tapi kalau kalian nonton film 60 fps itu rasanya nggak natural. Rasanya terlalu dibuat-buat, terlalu artificial gitu, terlalu nggak kayak kehidupan sehari-hari, terlalu mulus, terlalu enak gerakannya. Pokoknya di otak kita tuh nggak realistis. Kecuali ya itu tadi, kalian reviewer teknologi banyak yang pakai ini untuk membuat kesan mewah di channelnya. Dan ini juga sering dipakai kalau kalian lihat di toko-toko elektronik gitu ya, lalu ada TV-TV gede yang dipamerin, tuh video yang di dalamnya biasanya selain warnanya HDR, mereka menggunakan 60 fps biar smooth gitu, biar kelihatan TV-nya kok kelihatannya smooth banget ya gerakannya gitu-gitu. Padahal ya mereka menggunakan 60 fps untuk mendemokan itu. Lalu benefit lain kalau misalkan kalian menggunakan 60 fps ini, misalkan kalian merekam videonya pakai 60 fps, tapi konten kalian delivery-nya 30 fps. Nah, itu jadi benefit juga karena videonya bisa kalian slow motion dikit gitu. Bisa slow motion 2 kali gitu, 2 kali durasi. Jadi kalian ngerekam video 60 fps durasi 30 detik misalkan, nah itu bisa di stretch videonya jadi 1 menit. Kalau misalkan kalian menggunakan 2 kali fps delivery kalian gitu. Kalian tayanginnya 30 fps tapi rekamnya 60 fps gitu. Ya biasanya sih intentional ya. Kayak kita shoot video biasa, nggak usah kayak biar aman shoot 60 fps. Enggak, kita video biasa tetap kayak gini 30 fps. Kita udah intention pada video-video yang mau kita slow mo, baru kita ubah fps-nya gitu. Entah pakai 60 fps atau yang lebih ekstrim lagi, kalau kalian kameranya support, buat bikin slow mo yang lebih proper itu ada di 120 frame per second gitu. Jadi kalau kalian pakai 120 frame per second, video kalian 30 fps gitu delivery-nya, ya kalian bisa slow mo sampai 4 kali lebih lambat gitu. Jadi lebih lambat lagi gitu, lebih slow lagi. Dan itu jadi salah satu intention kenapa ada 120 frame per second. Cuma di kamera agak unik sih ya, nanti kalian bisa pelajari lagi. Kalau di Fuji tuh biasanya kita untuk high speed gitu, dia 120 fps tapi videonya langsung jadi lambat gitu, langsung sesuai pilihan fps delivery kita. Cuman kalau di Sony itu modenya namanya SNQ. Kalau kita pakai mode video biasa, dia bisa ngerekam biasa tapi 120 fps. Jadi videonya tetap kayak video normal, cuman video tersebut terdiri dari 120 gambar per detiknya, yang itu nantinya bisa kita stretch. Kalau misalkan delivery kita pakai 60 fps atau pakai 30 fps gitu, bisa kita perlambat videonya gitu dan lebih halus. Karena ya kalian bayangin aja kalau misalkan kita fps-nya ngepas, kalau misalkan di stretch kan jadi renggang-renggang gitu. Nah, kalau misalkan kita shoot pakai fps tinggi kayak 120 fps, kalau kita stretch ya dia tadinya juga lebih rapet gitu. Pas kita stretch dia lebih renggang, tapi renggangnya ya kayak fps normal gitu. Jadi itu buat gambaran kalian. Balik lagi, jadi jawabannya, kalian mau pakai berapa fps? Ya terserah kalian. Tadi gue udah jabarin, kalau lu mau bikin film 24 fps menurut gue paling tepat gitu, paling bener. Karena delivery-nya ya 24 fps dianggap paling sinematik. Tapi kalau lu bikin konten online aja biasa pembahasan di YouTube, 30 fps gue rasa lebih tepat. Yang nggak lebih tepat juga sih, tapi ya kita juga pakai itu gitu. Tapi kalau YouTube lu mungkin review kamera dan nggak review kamera ya kayak kita 30 fps, tapi kayak review produk-produk mewah gitu ya, review barang elektronik, gadget apa segala macam, dan kalian pengen rasa videonya lebih halus, lebih mewah gitu, yaitu 60 fps mungkin lebih cocok. Cuman ya balik lagi, kalau gue kurang suka 60 fps karena rasanya tidak natural gitu. Lalu ya nggak mungkin juga kalian bikin channel frame rate-nya di 120 fps. 120 fps secara intention udah pasti dipakai kalau mau bikin slow mo gitu. Jarang banget ada konten yang delivery-nya itu 120 frame per second gitu. Itu lebih ke pas pengambilannya aja sih, pas pengambilan gambarnya kalau kalian mau bikin slow motion. Jadi balik lagi, tergantung kebutuhan kalian, intentionnya untuk penggunaan seperti apa, untuk konten seperti apa. Kalau kita pakai 30 frame per second. Jadi ya itu aja. Gue harap kalian mengerti dengan apa yang gue jelaskan di sini. Harusnya cukup simple, tapi gue merasa kayak gue kurang pandai dalam menjelaskan ya. Tapi ya balik lagi, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian wawasan tambahan. Ya biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada teman-teman yang lebih tahu dan dalam
explanation gue ada yang kurang tepat atau ada yang kurang informasinya, silahkan taruh aja di kolom komentar gitu, biar bisa ngebantu teman-teman yang lain juga. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.